Pak udah semangat menyampaikan materi hari ini kepada para peserta kita yang bersemangat belajar nih di hari Sabtu-Sabtu ini. Siap, siap. Kita Baik, mulai. Bapak. Boleh langsung dimulai. Ya, terima kasih Mbak Rania. Bapak Ibu semuanya, seperti jelaskan Mbak Rania tadi, saya akan mengcover topik yang berbeda ya. Setelah Purna Bakti. Ya, kira-kira gitu ya. Teman-teman semuanya, dulu waktu orang cerita tentang Purna Bakti, saya selalu bilang, wah kan sama aja. Ya, malah enak kali istilah pensiun gitu. Tapi apakah benar enak? Nah, mari kita lihat Bapak Ibu semuanya apa yang saya alami dan gimana konsep yang saya jalani nanti kira-kira sekitar 50-an menit. Habis itu kita diskusi ya. Tapi kalau ada pertanyaan selagi ada presentasi nggak apa-apa. Silakan buka mic aja atau raise hand sehingga bisa kita stop dulu ya Mbak Rania ya. Barangkali Bapak Ibu mau nanya dulu gitu. Ini siapa saya udah jelaskan tadi. Terima kasih Mbak Rania. Nah, judulnya adalah pensiun dengan semangat. Ya, teman-teman semuanya. Kenapa harus bilang pensiun dengan semangat? Karena kita udah kerja keras dengan semangat sebetulnya. Ya, prestasi bukan kebetulan. Impian tidak punya kenyataan tanpa kerja keras. Kita udah kerja keras, alhamdulillah. Yang udah siap menghadapi sesuatu yang baru. Yang bagi sebagian orang mungkin menyenangkan, sebagian orang masih agak ragu gitu ya. Nah, setelah kerja semangat, apakah mungkin kita pensiun dengan semangat? Bapak Ibu semuanya, mari saya quote salah satu dosen saya dulu. Saya pernah ambil kursus di Fontainebleau, di Singapura tuh. Orang Amerika yang kerja di Perancis, perusahaannya apa? Universitasnya Fontainebleau Perancis. Dia cerita orang Eropa itu bekerja keras, keras sekali bekerja, lebih keras daripada orang rata-rata Asia katanya. Tujuannya apa? Biar bisa nabung. Supaya apa? Apa bisa nabung tadi itu? Ya, supaya setelah pensiun bisa dengan semangat, ya, mancing di Indonesia katanya. Ibu semuanya. Itulah cita-cita orang Eropa kebanyakan. Ya, jadi nanti di apa kita dari daerah dingin, subtropis 4 musim datang ke Indonesia dari bule jadi Bali katanya gitu. Kita menikmati hidup di Indonesia, ya di Bali terutama atau tempat lain lah. Tapi kebanyakan di Bali sih yang ada. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita udah di Indonesia ya. Mereka ingin pensiun di Indonesia. Kita udah di Indonesia, kenapa nggak semangat kita? Ya, sehingga menurut saya pensiun itu harus kita nikmati. Siapa takut pensiun gitu ya. Tapi ya kenyataan hidup nggak segampang itu. Itu kan semangat, itu kan referensi ya. Benar nggak sih pensiun itu menyenangkan? Benar nggak sih enak seperti itu? Bapak Ibu semuanya kalau udah tua bukannya begini nih. Ya, Bapak Ibu saya hari ini menjelang umur 67. Tadinya saya pikir akan seperti beliau-beliau ini saya nih. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya menganut yang berbeda. Harusnya pensiun itu fun. Ya, nggak menyedihkan, nggak kita sesali, tapi harusnya fun. Dan tadi, jelaskan gambarannya tadi, kita masih bisa self aktualisasi, memberi manfaat, memberi makna, memberi value buat masyarakat sehingga kita juga mempunyai makna buat diri sendiri. Purpose kita untuk hidup tetap ada walaupun udah pensiun. Yang dibalik, kita harus menerima dari orang lain, tak bantuan orang lain. Tidak begitu seharusnya. Nah, teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, itu cita-citanya itu teorinya. Menurut expert benar sih, tapi kenyataan seperti itu apa enggak? Pensiun itu fun katanya dan masih bisa menerima manfaat setelah pensiun. Itu seharusnya. Teman-teman, Bapak Ibu, saya mau tarangkan pensiun dengan SKKI atau sekarang saya ubah jadi SKIK sih. Maksudnya apa sih? Ya, kita kerja dengan SKI. Ingat ya, Bapak Ibu semuanya, ada sasaran kerja individu. Setiap orang punya investasi. Tupoksi. Nah, setelah pensiun, beda-beda sedikit sih, beda tipis. SKIK, tambahin kan belakangnya. Apa itu? Sehat, komunikasi, kumpul-kumpul, ibadah, dan on top tetap kontribusi sesuai kemampuan dan pengalaman kita. Bapak Ibu semuanya. Jadi sama aja kerja dengan pensiun. Kerja dengan SKI, pensiun dengan SKIK. Sehat, olahraga maksudnya. Jadi kalau nggak sehat gimana kita mau kontribusi ya? Udah sakit-sakitan, udah susah. Malah kita jadi beban buat lingkungan kita, buat keluarga kita. Perlu komunikasi dan kumpul-kumpul teman-teman semuanya. Biar nggak cepat tua katanya. Jadi perlu perlu teman, perlu komunitas yang kita ikuti. Dan jangan lupa ibadah. Karena ya waktu senja kita butuhkan. Dengan SKI maka kita berkontribusi. Itu konsep yang saya coba pelajari dan saya coba tekunin ternyata mungkin tepat. Ini kita lihat satu persatu. SKI adalah sehat, seperti dijelaskan tadi, berolahraga,
komunikasi, tetap kumpul-kumpul, olahraga seperti apa sih? Kemarin ya olahraga yang senam-senam pagi bagus, jalan kaki sehat. Kalau bisa sih tiap hari, setiap pagi lebih bagus sih. Ya, udah gitu kalau ada yang lain lebih bagus. Kalau saya selain jalan kaki agak nggak setiap pagi sih. Saya suka itu golf juga. Nah, olahraga dibutuhkan. Apapun sebetulnya boleh. Udah komunikasi. Apa aja komunikasi? Kalau kami alumni angkatan saya tuh umuran 60-an tuh kita sekali sebulan gitu. Sekarang udah agak lama sih. Tapi sekarang akan mau kumpul lagi, kita kumpul. Angkatan alumni, seangkatan, beda-beda angkatan. Kita ada pengajian tiap bulan yang kita ikuti gitu. Itu sama alumni SMA tuh. Tapi alumni lain juga udah ada. Kompleks juga ada. Sehingga sebaiknya jangan apa namanya bersembunyi. Kalau belum dikenal di kompleks nggak apa-apa, datang aja. Tadinya nggak kenal, kan jadi kenal. Ya tadinya arisan-arisan nggak ikut, sekarang ikut nggak apa-apa. Oh selama ini nggak ikut nggak apa-apa. Bilang aja selama ini saya sibuk, mohon izin. Tapi sekarang pengen ikut. Bapak Ibu semuanya. Komunikasi, kumpul-kumpul. Ibadah. Insya Allah Bapak Ibu semuanya udah di sana. Mudah-mudahan tinggal ditambahkan barangkali. Ya, saya mulai baru lagi, saya mencoba lagi. Kalau zaman dulu khatam Quran tuh jarang, sekarang mungkin setelah pensiun kita bisa mulai khatam Quran lagi. Nggak usah banyak-banyak barangkali ya. Berapa? 10 halaman, 5 halaman, atau 2 halaman, atau 1 halaman sehari, nggak apa-apa kali. Sehingga pelan-pelan akan bisa kita khatam lagi. Saya dulu khatam waktu naik haji, 18 hari rekornya. Tapi setelah itu panjang, baru bisa khatam lagi. Nah, sekarang mungkin setelah pensiun akan lebih mudah, kira-kira gitu. Itu 4 hal, 3 hal terkait dengan SKI. Sehingga kita perlu yang berikutnya kontribusi. Ya, pensionpreneur katanya, apa yang kita berikan. Mungkin dengan istilahnya kalau kita nggak kerja lagi, mungkin biarkanlah aset kita yang bekerja. Atau sebaliknya, kalau kita masih bisa kontribusi, kenapa tidak? Kira-kira gitu. Bapak Ibu semuanya, itu konsep yang saya pikir bisa membantu kita. SKI, K. Sehat, komunikasi, kumpul-kumpul, ibadah, dan dengan 3 tadi udah mantap, tinggal kita kontribusi. Nah, biar mudah saya kasih contoh sedikit Bapak Ibu semuanya, karena bisa jadi itu teori tok ya. Ada contoh nggak sih kan gitu ya. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, inilah contohnya pengalaman pribadi. Nah, sehat, komunikasi, ibadah. Sebetulnya 3 hal pertama bagi saya nggak sulit. Saya ada olahraga golf dan juga senam, ada jalan kaki pagi juga ada. Komunikasi waktu pensiun dulu tahun 2015, saya ketua alumni SMA. 2015 pensiun, saya udah pensiun udah hampir 16 tahun. Sorry, hampir 9 tahun, hampir 9 tahun teman-teman semuanya. Setelah kerja 34 tahun ya. Tapi waktu itu saya jadi masih banyak ke tempat komunikasi kerja, masih banyak kegiatan, masih banyak sih. Ada komunitas golf dan juga ada komunitas lingkungan ada. Ibadah, alhamdulillah rumah dekat masjid dan ada majelis taklim juga yang kita ikuti di SMA juga setiap bulan ada dan yang lain juga ada. Sehingga 3 yang di atas mudah-mudahan nggak sulit bagi saya. Namun yang keempat sebenarnya kalau mau jujur Bapak Ibu semuanya berat. Kontribusi ya. Gimana caranya kontribusi? Saya berpikir udah cukup lah setelah 34 tahun kerja, 16 tahun merangkak ya, 17 setengah tahun itu memimpin. Ya. Saya mulai dari paling bawah kerjaan Bapak Ibu semuanya. Mulai sebagai setelah kerja di Selam Bersih sebagai anak elektro, saya kerja sebagai itu, sebagai tukang solder. Solderman dulu di Selam Bersih. Setahun di situ saya pindah ke Indosat. Selama dari awalnya itu karirnya itu dari petugas shift malam. Itulah merangkak dari tahap titik paling bawah sampai satu level buat direksi. Tahun 2000, tahun 98, pas Krismon, saya jadi direktur marketing Telkomsel selama 2 tahun. Mulai memimpin. Terus jadi ke AM3, ke Indosat, sampai terakhir di EXL. Totalnya merangkak 16 tahun, 6 tahun jadi direktur, 17 tahun 17 tahun memimpin, 6 tahun sebagai direktur, 11 tahun sebagai dirut, kira-kira gitu. Nah, setelah pensiun mau apa lagi gitu ya? Apa yang bisa saya lakukan? Nah, ini dia nih Bapak Ibu semuanya. Ada yang bilang, coba aja kerja, kontribusi dengan kerja. Ini buka usaha atau kerja lagi. Nah, itulah kontribusinya. Pertama, saya pikir bisa sih kali kerja. Cuman saya tuh, sorry, usaha. Udah nggak bakat. Kalau mimpin perusahaan orang lain, oke lah ya. Dari AM3 yang tadinya nggak ada, dari nol kita bangun. Saya, ini apa, di pertama AM3.
berhasil ditumbuhkan sehingga sekarang ini 80% dari Indosat adalah AM3. Nah, tapi uang orang ya. Begitu bisnis sendiri seperti apa? XL dari nomor 3 dan nomor 2. Waktu itu saya masuk pendapatan 6 triliun, saya keluar udah lebih dari 20 triliun keluarnya. Terus di alhamdulillah di Telkomsel, alhamdulillah waktu itu kita juga tumbuh cukup pesat ya. Saya masuk 375.000 pelanggan, saya keluar 2 juta pelanggan waktu 2 tahun. Nah, kira-kira gitu. Nah, tapi untuk bisnis sendiri saya kayaknya nggak punya bakat. Pernah bikin 2 bisnis. Pertama buka apa namanya, buka ini tanam cabai, kebun cabai dengan teman-teman. Bapak Ibu semuanya, kita tumbuh, posisinya bagus sekali sebenarnya, hasilnya bagus. Cuma waktu mau jualnya kita buat kesalahan. Modal kita 2.400 per kilo. Harga pasar 6.500. Ya. Terus ada satu perusahaan datang ke kita. Karena dilihat hasilnya bagus, dia bilang, saya beli 6.500 nggak? Nanti panennya 6.500 saya beli. Karena belum panen. Berapapun saya beli dengan 6.500. Berapapun harga pasar saya beli segitu. Nah, kita pikiran waktu itu, waduh, ini pasar lagi naik terus. Sekarang 6.500. Mungkin pas kita panen 3 bulan lagi, harga pasar kan 12.000. Ngapain kita jual 6.500 sekarang? Nggak jual. Bapak Ibu, kita tunggu 3 bulan, panen. Begitu panen, ternyata banyak sekali yang panen. Sehingga harga drop menjadi 1.200 saja. Bangkrut. Jadi teman saya hilang satu Mercy, saya hilang setengahnya, kira-kira gitu. Itu kasus saya investasi. Udah gitu belakangan kita buka lagi warung, warung Padang gitu ya, yang relatifnya ngikuti konsep itu, warung Tegal, harga murah. Bapak Ibu, hasilnya awalnya bagus, tumbuh-tumbuh terus sampai 600 porsi sehari, target 1 juta. Habis itu mandek 600, sehingga nggak untung, tutup akhirnya. Jadi buka usaha, saya rasa nggak punya bakat. Kerja lagi mau ngapain gitu ya. Teman-teman bilang, udah jadi komisaris aja. Saya bilang, sorry, saya tidak bisa mengarahkan tanpa paham detail. Jadi saya harus detail dulu. Nah, kalau komisaris di Excel nggak mungkin lah ya. Tempat yang lama nggak bagus itu tempat lama ya komisaris. Yang baru saya kan harus belajar dulu. Nggak tahu apa-apa. Jadi nggak mungkin lah saya jadi komisaris. Konsultan, aduh, saya biasa memutuskan dengan data. Kalau konsultan kan kita cari data kan, saya nggak biasa cari data. Itu dalam hati saya susah jadi konsultan. Advisor, aduh, saya bisa nyetir, susah jadi navigator. Ya, saya jadi advisor orang gimana biasanya takutnya kayak apa namanya kayak nemenin orang nyetir kaki kita yang gerak-gerak ngerem-ngerem gitu ya nggak bisa lah saya advisor trainer aduh saya generalis ilmu saya di kulit aja nggak ada yang saya bisa train ke orang lain jadi coach aduh coaching lagi sertifikat dulu deh perlu saya belum punya sertifikat nah kalau dosen gimana awalnya saya tetap bilang waktu itu harus S3 dulu jadi Bapak Ibu semuanya untuk berkontribusi kelihatannya sudah tertutup pintunya buat saya itu yang saya hadapi sebelum saya pensiun. Nah, Bapak Ibu, kita punya keinginan, punya kemauan, dan harus dihadapi somehow. Akhirnya saya bilang, udah jalanin aja lah. Apa jadinya kalau nggak bisa, K-nya kontribusi nggak bisa, aktualisasi dirinya nggak bisa, ya udahlah SKI aja. Yang penting sehat, punya komunikasi, punya kehidupan sosial yang cukup, dan kebutuhan akhirat yang cukup, cukuplah. Nah, tapi ya tadi, kalau memang ada jalan, ya udah gunakan aja pengalaman dan kemampuan seadanya, nggak tahu lah mana yang bisanya. Nah, terus di mana mulainya? Saya waktu itu mulai dengan give and take, teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya. Ya udah, saya nggak nyari apa-apa, pokoknya bisa kontribusi seadanya ya udahlah gitu. Gimana ceritanya? Ini dia nih. Ternyata Bapak Ibu dengan sedikit menurunkan standar kita, dengan menurunkan sedikit respect ke orang biasa gitu ya, karena di luar ini seolah orang biasa kan ya, setelah kita pensiun itu kelihatannya kita kan seolah-olah kita di atas ya seolah-olah. Ternyata banyak peluang-peluang didapat, teman-teman semuanya. Contoh aja, tahun 2012 saya masih jadi dirut waktu itu. 2011 sebenarnya, 2011 diundang untuk sharing di MMUI. Nah, sharing karena waktu itu saya datang sebagai dirut Excel, ya kelihatannya bagus-bagus aja. Cukup senang kayaknya mahasiswanya sama dosen-dosen yang hadir. Dah. Tahun 2012 ditelepon lagi, Pak, ulang lagi boleh nggak Pak? Story apa cerita tentang Excel yang dulu dibuat bukunya Pak Renal. Nah, udah ada buku Pak Renal, tadi saya tinggal ulangi aja kira. Ya, saya datang lagi untuk sharing lagi seperti tahun 2011, tahun kedua. Nah, story-nya, sharingnya biasa.
Alhamdulillah disukai dan dianggap sebagai apa namanya, memberikan nuansa yang berbeda buat mahasiswa yang quote unquote tidak terlalu banyak paham mengenai praktek. Mereka tahu teorinya, saya berikan prakteknya gitu. Tapi yang penting bukan itunya. Sebelum mulai sharing itu, saya dijemput di bawah di lobi oleh satu anak muda. Nah, terus dijemput, Pak, saya yang kontak Bapak. Oh iya, ya Mbak, terima kasih Mbak di kontak. Iya, kami butuh lagi 10 tahun lalu. Iya. Orangnya baik, senyum-senyum gitu aja. Tapi ya nggak ada yang istimewa dari anak muda tadi itu. Terus iseng aja saya tanya, Mbak, ya ini dosen-dosen di sini harus S3 ya? Oh iya Pak, maaf harus S3 karena kan S2, MMI S2. Oh ya udah. Tapi dia bilang, seandainya ada yang mau S2 bisa juga, tapi harus punya pengalaman dan sertifikat dan kemampuan ngajarnya lebih dari yang lain, Pak. Gitu. Oh ya udah nggak apa-apa. Terus gimana taunya kemampuan tadi? Ya kalau dicek Pak Renaud biasanya sebagai Pak Kaprodi, Pak Renaud Kasali. Kalau Pak Renaud bilang oke, bisa dicoba. Kalau bagus terus, kalau enggak ya mohon maaf nggak jadi, kan terusin. Oh ya udah nggak apa-apa Mbak. Terus kalau Bapak mau kontak Pak Renald, ya enggak lah, saya kenal Pak Renald, saya baik melihat, tapi saya nggak mau minta, nggak malu saya bilang gitu. Karena saya nggak S2, bikin berat buat beliau. Ya udah nggak apa-apa Pak, ya udah. Udah sharingnya jalan, setelah sharing saya udah mau pulang, pamit ke beliau, beliau nemenin kan. Bu, terima kasih ya. Mbak, saya bilang, Mbak, terima kasih ya Mbak, waktunya ya. Terus apa katanya? Pak, boleh nggak saya yang telepon kontak Pak Renald? Hah? Kontak Pak Renald? Iya. Enak apa? Nggak apa-apa Pak, kalau Bapak mau saya kontak aja. Ya udah silakan Mbak. Udah, saya kasih nomor WA saya. Kalau Bapak nanti saya kontak nomor WA Bapak. Ya udah. Bapak Ibu semuanya, selesai saya pulang itu malam kan. Acaranya malam jam 7 sampai jam 10 malam. Setengah 11 pagi-pagi jam 9 ada WA dari ibu tadi itu. Dia bilang, Pak Asno, kata Pak Renal, silakan. Ini kan bulan Agustus nih. Bisa nggak Bapak mulai September persis nih mau ini. Bapak coba dulu 1 semester. Kalau oke, kita lanjut. Bagus semuanya. Saya kaget siapa anak muda nih ya. Saya aja nggak berani kontak Pak Rena. Dia dengan mudahnya malam-malam pagi-pagi udah kontak Pak Rena. Terus saya, Bu, ya Bu, terima kasih Bu. Saya siapkan apa ini nanti saya kasih Bapak ininya apa silabusnya. Oke. Mohon maaf. Ngomong-ngomong Bu siapa Bu? Saya ininya Pak, kepala akademiknya ya, pimpinan akademik di MMUI. Bapak Ibu semuanya, ternyata orang biasa senyum-senyum baik itu ternyata pimpinan akademiknya. Ya kalau dia ke MMUI itu ada 3 tuh. Kaprodi, Pak Renaud Kasali waktu itu, ada sekretaris Prodi, Bu Esni, dan beliau Bu, Bu Feni Melini. Beliau itulah yang menjadi kepala akademiknya. Rupanya orang biasa yang menurut kita ya ternyata punya sesuatu yang barangkali kita juga membantu kita. Istilah karir saya mulai dengan menjadi penting nggak sih? Awalnya saya pikir biasa aja, ternyata nggak juga. Dengan mengajar, udah gitu dikasih tambahan, tambahan, tambahan. Awalnya ngajar marketing, tambah IMC, tambah customer behavior, tambah habis itu tambah lagi dengan SDM, tambah lagi leadership, tambah lagi banyak sekali. Ini uh, materi yang harusnya saya berat karena harus belajar lagi. Tapi setelah 2 tahun, 3 tahun ngajar, kok ilmunya cukup buat kasih training ya gitu. Akhirnya ada teman yang ngajakin training, Pak, Bapak bisa ngajarin ini nggak tentang leadership? Wah, ada saya ngajar di MMUI. Coba aja Pak, yuk. Ayo, Prof, kasih training. Ternyata cocok. Udah gitu belajar lagi tentang strategic thinking. Oh, ternyata strategic thinking dibutuhkan. Akhirnya training lagi, saya bikin lagi. Cocok juga. Akhirnya saya ngajar, mulai kasih-kasih training. Udah gitu, begitu pensiun, saya ikut ambil itu, coaching. Nah, belajar coaching, sekarang jadi coach juga, bisa juga jadi coach. Bapak Ibu semuanya, pelan-pelan saya melengkapi kemampuan yang tadinya hanya sekedar pengalaman, dilengkapilah dengan pengalaman tadi, karena pengalaman itu sangat dibutuhkan, dengan tambahan konsep, tambahan teori, dan tambahan sertifikasi. Sehingga pelan-pelan saya bertambahlah kemampuannya gitu. Nah, itu kejadian, terus beberapa tahun kemudian, setelah saya mulai jadi dosen, jadi trainer gitu, tiba-tiba saya dikontak sama salah satu kawan ketua di Excel dulu, anak muda tentunya. Dia bilang, Pak, saya dari salah satu perusahaan, grup perusahaan, terima rekomendasi dari teman lama Bapak, ya mantan aku hubungin saya. Terus kami ada ngumpul pemegang saham, komisaris, direksi, komisaris anak perusahaan banyak sama direksi anak perusahaan.
Bisa nggak Pak, Bapak hadir sharing mengenai ininya, mengenai caranya Excel dulu bikin talent management sama succession plan gitu. Oh iya bisa. Terus saya bilang, tapi saya bahannya belum ada. Ya masih lama Pak, sekitar 2 minggu lagi. Ya udah, terima kasih. Saya datang nanti, insya Allah. Nah bahannya kan saya nggak tahu ya. Saya pernah dikasih presentasi waktu waktu masih kerja dulu. Saya kontak lah teman lama di Excel. Mas, saya mau presentasi ini, boleh nggak minta bahan yang dulu ada presentasi waktu saya jadi dulu 3 tahun yang lalu? Oh boleh boleh Pak. Mau diperbaiki nggak? Yang ada aja nanti saya perbaiki sendiri. Ya udah dikirim sama dia kan. Akhirnya saya buat bahannya, terus saya kirim ke teman yang kontak dari perusahaan tadi itu. Terus saya kalau ada masukan, Pak udah bagus kok, cocok, udah cocok, udah. Terus datang. Begitu datang saya kaget teman-teman semuanya Bapak Ibu semuanya. Ternyata 100 lebih yang datang. Banyak sekali, saya pikir 50 orang lah paling banyak, 30 40. Ternyata 100 lebih, 150 ada kali. Terus karena banyak saya lihatin aja, saya agak kecepatan datang ya. Teman saya tanya aja siapa aja yang hadir di acara ini. Banyak Pak, itu pemegang saham si itu orang terkenal semua ternyata. Itu komisaris, orang terkenal, mantan menteri juga ada di situ. Wah hebat hebat orang ini. Apa menarik nggak presentasi saya buat beliau-beliau itu? Saya bilang gitu. Udah Bapak jalan aja. Menurut saya sih oke kok. Ya udah saya jalankan aja. Ah, tadi respect Bapak Ibu semuanya. Saya mulai dengan terima kasih sudah diundang. Saya sapa sedikit banyak orang yang sebenarnya di publik tahu, mereka nggak kenal saya, tapi di publik saya kenal gitu. Saya undanglah nama beliau, Pak. Terima kasih, Pak ini, Pak ini, Pak ini. Mohon izin, Pak, saya hanya sharing aja, bukan ngajar apa-apa. Saya presentasikan, ternyata cocok dan sesuai permintaan, dan kayaknya dipakai lah ya ilmu yang waktu itu dipakai Excel, di mau sekian banyak di copy lah untuk memperingkatkan yang sudah ada, gitu, memperbaiki. Selesai, eh 3 minggu setelah itu saya kontak lagi. Pak, owner tertarik dengan Bapak tuh Pak. Boleh nggak Pak jadi komisaris? Bapak Ibu saya nggak nyari, ditawari jadi komisaris. Di mana perusahaan itu? Aduh, saya nggak deh. Saya tolak dulu Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Saya nggak pengalaman apa-apa di perusahaan itu. Bidangnya nggak cocok. Saya hanya tahu telekomunikasi. Saya nggak usah deh Mbak. Saya nanti membuat malu, nggak ada kontribusi. Saya bilang gitu. Nggak Pak, bukan dilihat dari bidang industrinya. Industri bukan kami. Kami justru tertarik dengan kemampuan Bapak di HR-nya, di leadership-nya. Ya, nanti Bapak kalau bisa jadi NRC katanya. Apa NRC? Eh, Nomination and Remuneration Committee yang lebih banyak bicara tentang leadership, tentang kepemimpinan gitu. Dan barangkali sewaktu-waktu bisa kasih sharing juga, ini coaching juga ke anak timnya di perusahaan. Oh, kalau bidangnya yang saya tahu nggak apa-apa, tapi kalau nggak, saya nggak mau ya. Kalau misalnya nggak bagus, saya mundurkan diri ya sebenarnya gitu. Ya coba aja Pak. Saya coba, alhamdulillah teman-teman semuanya, bagus semuanya, sampai sekarang masih jadi komisaris di perusahaan tadi itu. Itu kalau kita respect, memberikan yang terbaik ya tanpa banyak apa namanya kesulitan, ada aja ide, ada aja peluang buat kita. Inilah akhirnya beberapa kisah lain yang terlalu banyak buat ceritakan Bapak Ibu semuanya. 2015 saya bilang ke diri saya waktu pensiun, saya nggak bisa jadi komisaris. Antara 2015 sampai sekarang 9 tahun saya sudah jadi komisaris di 4 perusahaan. Sekarang udah pensiun dari 3 diantaranya, satu masih. Sebentar lagi ada yang mau masuk lagi, jadi nanti jadi 2. Yang kelima tuh. Konsultan saya tidak biasa dan saya memang tidak mau jadi konsultan, terlalu berat konsultan, jadi nggak lakukan itu. Advisor saya bilang susah, ternyata saya menjadi advisor 5 perusahaan, termasuk sempat beli Bukalapak, Bapak Ibu semuanya. Dan sekarang dia ada di satu startup dan satu perusahaan yang cukup terkenal di Indonesia, market leader di Indonesia. Ya, 5 perusahaan saya advisor. Sekarang ini yang on ada dua, tiga udah selesai. Trainer, saya bilang ilmu terbatas, nggak sanggup. Ternyata saya saat ini 2 kali 3 sampai ke 3 kali seminggu ada aja ngasih training, ya ngasih sharing gitu. Training sharing ya. Kadang-kadang training itu berupa sharing seperti sekarang ini. Jadi coach, tadi yang nggak punya sertifikat, sekarang sudah jadi certified. Saya Bapak Ibu semuanya ICF-PCC, level kedua di International Coach Federation, International Coaching Federation, dan EPC dari Kanada. Dosen, harus S3 dulu. Ternyata saya dosen di dua universitas, tadinya 3, sekarang satu udah selesai, 2 universitas walaupun masih S2. Jadi Bapak Ibu semuanya dengan seadanya sebetulnya sih nggak punya hal-hal yang istimewa, tapi dengan sedikit banyak kita mau berkontribusi, pelan-pelan ada aja konteks kita, kesempatan buat kita buat sharing untuk kontribusi. Bapak Ibu, itu pengalaman saya. Mari kita lihat sedikit learning points.
Terus ngapain kita menjelang pensiun? Kalau menjelang pensiun ya. Bapak Ibu semuanya, simpel saja, persiapkanlah diri. Menjelang pensiun, jangan khawatir. Berpikiran positif. Pensiun itu fun. Kita masih bisa memberi manfaat, memberi kontribusi. Tapi memang perlu penyesuaian. Sesuaikan pengeluaran. Hemat itu indah. Mangga 2 lebih seru dari Senayan City, Bapak Ibu semuanya. Ya, saya lebih banyak Mangga 2 sekarang. Walaupun sebetulnya tabungan ada sih, cuman ya buat apa? Biarlah tabungan buat cucu kita ya. Sesuaikan harapan istri, anak, saudara, dan lingkungan. Ya, sehingga kita tidak merasa gengsi. Teman-teman semuanya, saya dulu kalau sejak ini ya, sejak kerja jadi GM di Indosat, itulah cukup lama ya. GM saya tuh tahun 93 saya jadi GM. Itu peraturan perusahaan traveling business class tahun 93. Sekarang 2003, berapa 30 tahun yang lalu. Sorry, 2023 sekarang. Udah 30 tahun yang lalu. Bapak Ibu semuanya, kita selalu traveling menggunakan business class. Nah, setelah pensiun, banyak teman-teman saya yang nggak sanggup di ekonomi, merasa nggak nyaman gitu, sehingga masih saja di ekonomi kelas. Saya begitu pensiun udah pindah ekonomi aja. Berat sih awal-awalnya, tapi lama-lama biasa aja, kan namanya juga nggak duluan juga, sama juga sampainya cuma beda 10 meter, kira-kira gitu. Bapak Ibu semuanya, sesuaikan harapan, sesuaikanlah pengeluaran, sesuaikanlah style hidup kita dengan style biasa-biasa aja. Ya, lupakanlah siapa kita dulu. Saya dulu di RUT selama 11 tahun, ya sekarang bukan di RUT lagi, kan selesai udah. Tinggal menyesuaikan diri. Saya dosen, ya nggak apa-apa, dosen kan harus ini. Karena saya lihat juga banyak gubernur-gubernur, banyak juga pimpinan-pimpinan hebat tuh, ekonomi kelas juga kok. Ya, nggak masalah kok. Nah, mulailah SKI, K, dan enjoy. Sehat, olahraga, pilih yang disukai, Bapak Ibu semuanya. Laksanakan yang teratur dan disiplin. Hilangkanlah alasan, hilangkanlah rasa males, rasa yang menghalangi kita untuk berolahraga. Nah, mulai lagi komunikasi dan kumpul-kumpul. Kalau belum ada, mulai. Kalau udah, teruskan. Tingkatkan kalau perlu. Kumpulkan nomor HP kawan-kawan kita. Mulai aktif komunikasi dengan semua teman yang dimiliki. Kalau bisa ketemu kopi darat gitu ya. Kita ngopi bareng-bareng, ngobrol-ngobrol tentang masalah lama. Itu mempermudah kembali ya. Membuat kita sedikit lebih awet muda katanya. Apabila ketemu dengan teman lagi, diskusi, dan santai-santai bersama. Ya. Terus ikut aktif BBM Group zaman dulu, sekarang udah nggak ada. Facebook kalau ada, dan WA Group lah sekarang ya. Terus ikuti kegiatan alumni SD, SMP, SMA, kuliah, komunitas, RT, arisan, dan lain-lain. Banyak sekali peluang yang kita bisa dapat dari situ. Jangan malu teman-teman semuanya. Oh, saya dulu nggak ikut aktif, biarin aja. Sekarang kan aktif. Gitu. Di masjid misalkan, dulu nggak di pengurus, sekarang jadi pengurus, kenapa tidak? Kalau nggak pengurus ya udah jadi jamaah aja, rutin. Sehingga kita bisa beribadah ke dalam agama, berbanyak doa, jadi pengurus masjid, bisa perlu majelis taklim, mengikuti yang sosial, dan lain-lain. Tiga tadi modal yang memperkuat kemampuan kita, membuat istilahnya apa? Mental kita, membuat motivasi kita, sehingga siaplah untuk berkontribusi. Apa aja kontribusi bagi saya tadi lebih banyak lagi, quote unquote, kerja lagi dengan menjadi dosen, menjadi trainer, menjadi coach, menjadi komisaris, bisa juga dengan cara yang lain. Misalkan tadinya kita kerja untuk aset, ya waktunya kita sekarang aset kita kerja untuk kita. Ya, kalau asetnya berupa financial, taruh deposito, taruh di bond dan mau syariah. Atau kita taruh kos-kosan dan kontrakan. Satu hal yang harus hati-hati Bapak Ibu semuanya, setelah kita pensiun biasanya banyak yang datang nih. Ajakin bisnis, wah ini sekian persen untungnya, beli emas, beli itu. Bapak Ibu semuanya, lebih baik tidak. Lebih baik yang pasti-pasti aja, kalau ada masukin bank syariah, ayo, mudah-mudahan ada hasil kan gitu ya. Tapi kalau ajakin bisnis, banyak sekali pengalaman diajakin bisnis di depannya manis, belakangnya pahit. Jadi menurut saya lebih baik hindari bisnis yang orang lain pegang. Tapi kalau kita yang pegang dan kita rasanya sanggup, kenapa tidak? Tapi jangan lain orang lain. Misalkan ada rumah, bisa jadikan Indomaret misalkan ya, atau bisa menjadikan untuk laundry misalnya, why not? Ya. Baik, teman saya dulu ada bos saya di ini dulu di Indosat, orangnya istilahnya bos saya tuh dandy orangnya, sangat parlente, sangat high end gitu. Dia bilang, itu dia istrinya buka itu eh, rawon. Beliau ikut melayani, waduh saya salut tuh, diundang, ayo Pak kita makan, beliau ikut melayani, wah hebat Bapak ini. Setelah saya coba pensiun, iya bisa juga sih ternyata, nggak usah khawatir, biasa aja. Ya, anggapnya kita lagi kerja di kantor,
Nah, tadinya kantor kita di katakan Indosat di Excel, sekarang kantor kita lah di warung kita sendiri. Malah lebih enak kan, bukan milik orang lain, kira-kira gitu. Terus ubahlah hobi jadi bisnis, berkebun, beternak, dagang barang antik barangkali ya, ngajar piano kalau kita jago piano, main saham tapi hati-hati seperti saya bilang tadi, saham dan investasi dengan orang lain hati-hati. Kalau perlu janganlah. Borong rumah baru renovasi, teman saya banyak yang gitu juga dan sukses beliau-beliau itu. Tapi sebaiknya kita kontrol sendiri. Ya, jadi selain kesibukan juga lebih baik kita yang urus daripada serahkan orang lain gitu ya. Supaya anak buah nggak apa-apa, tapi kita tetap ada di situ. Bukan pelaksana sih, tapi kita yang ngawasin gitu. Tiga, hobi sosial media untuk fun ya dan bisnis bisa diubah jadi fun dan bisnis. Jual beli bank baru misalkan ya, jual beli rumah, jual beli motor misalkan ya. Contoh aja. Kerja paruh waktu, guru les, dosen, trainer, lihatlah pengalaman kita apa gitu yang bisa jadikan sebagai quote unquote kebutuhan bagi orang lain. Bagi kita mungkin biasa aja. Kan saya biasa aja sebagai waktu itu misalkan ya, Bapak desainernya untuk itu, bangunan tinggi misalkan, atau desainer rumah gitu. Barangkali sekarang orang butuh desainer rumah. Oh, saya dulu pengawas bangunan. Saya kan pengawasannya ini. Sekarang banyak orang bikin rumah, nggak punya waktu, butuh orang yang ngawasi bangunan. Ya kayak saya dulu bangun rumah, saya nggak punya waktu, kakak ipar saya yang bantuin, dan jago sekali tuh. Yang ngawasin kalau misalnya batu batanya nggak direndam, diingetin, batu bata belum mandi, mandi dulu, akhirnya dibantuin. Sehingga hasil rumah saya kuat sekali. Why not? Kita bantuin teman, bantuin saudara, bantuin adik misalkan, jaga ini, ngawasin rumahnya, pembangunannya. Dan biasanya mungkin awalnya for free dulu ya, pro bono, lama-lama nanti ada orang yang butuh dan bisa jadikan ini. Kemarin saya ketemu tuh ada orang profesinya itu dan punya tarif mingguan ada, bulanan ada, gitu. Normal aja. Kayak saya sekarang diundang bicara, ditanya tarif dulu saya malu. Terserah bapak aja dulu saya bilang. Sekarang enggak, saya tarif. Saya biasanya segitu, tapi kalau ini saya ikutin budget aja gitu. Dan biasanya orang kasih sesuai dengan tarif saya. Nah gitu. Ada aja bagus semuanya. Dan barangkali mulai usaha baru, kuliner, restoran, warung, garmen, pijat refleksi, salon, warnet, dan lain-lain. Banyak sih peluang untuk itu. Tapi tadi saran saya, jangan serahkan orang lain aja. Kita harus aktif mengawasi setidak-tidaknya sisi keuangannya. Dan untuk itu perlu memang persiapan mental, Bapak Ibu semuanya. Kenapa persiapan mental? Karena ada yang cerita tentang ini post power syndrome. Nah, karena apa? Begitu kita mulai menghadapi masa pensiun, ada hal-hal yang kita mungkin tidak terbiasa. Contoh saja, sebelum kita pensiun beneran, seandainya teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya ya, seandainya ada permintaan dari kantor, ada permintaan orang lain gitu ya, hmm, masih diminta, Pak, terusin dulu Pak, setahun lagi. Nah, Bapak Ibu semuanya, saran saya ambil. Nah, saya enak-enak pensiun, kalau masih ada kesempatan yang masih dibutuhkan, lebih enak kerja sih. Ya, jangan buru-buru pensiun. Saya waktu itu pensiun umur 58. Waktu ditawari sama Bu Rini, waktu itu beliau Menek BUMN. Tapi saya udah males. Ya, akhirnya nggak saya ambil. Tapi belakangan ada juga rasa sesal sih. Tapi ya nggak apa-apa lah. Kalau Pak Ibu semuanya punya peluang, masih kayak teman saya 60 masih masih diminta, ya udah terusin aja. Kenapa tidak? Bisa full time, bisa part time. Mungkin kalau capek udah part time aja sekali seminggu atau 2 kali seminggu nggak apa-apa. Nah, dan jangan lupa Bapak Ibu semuanya, misalnya pensiun beneran dalam waktu dekat, Bapak Ibu punya waktu 6 bulan setelah pensiun untuk putuskan. Kenapa? 6 bulan pertama orang masih banyak nyari-nyari kita tuh. Pak, bantuin kami dong, Pak. Nah, kayak saya waktu itu saya diminta oleh Mas Zaki. Bantuin Pak jadi advisor di kami. Saya bilang, aduh saya nggak bisa advice Mas Zaki. Saya kan orang corporate, Anda kan corporate nih. Saya nggak ngerti juga caranya untuk jadi advisornya itu. Advisornya startup. Dia bilang, saya nggak butuh startupnya Pak. Startup itu urusan saya. Tapi suatu saat kan saya akan jadi corporate. Jadi Bapak tolong bantu kami untuk persiapan jadi corporate. Oh gitu ya. Udah, di 6 bulan pertama itu putuskan saya mau ngapain. Karena apa? Setelah 6 bulan orang udah lupa sama kita. Dan peluang mulai tertutup. Jadi kan 6 bulan pertama golden moment, ya, moment of truth untuk what to do. Mungkin awal karir yang baik ketemu tuh. Ya mungkin kecil-kecil aja dulu nggak apa-apa. Yang kedua, masa pensiun bahagia perlu penyesuaian. Tadi sudah cerita mengenai penyesuaian pendapatan, apa ya, pendapatan ya, pengeluaran, penyesuaian taraf hidup, penyesuaian habit kita, dan ada juga sedikit dengan penyesuaian mindset. Kita harus mengakui kenyataan yang ada.
Nyataan saya bukan bos lagi. Nyataan bahwa saya bukan on top of the world lagi. Ya, saya harus menyesuaikan diri. Jadi orang biasa, teman-teman semuanya. Zaman dulu bisnis kelas, ya. Yang paling berat nggak bisnis kelas itu satu sih sebetulnya. Kalau di tempat duduknya udah tempat duduk sama-sama ya kan ya. Yang paling berat kalau saya itulah antri waktu check in. Nah, itulah mungkin kita harus datang lebih awal. Tadinya kita check in paling nunggu satu orang dua orang, sekarang nunggu 20 orang gitu. Terus nunggu pelan-pelan dan pandangan orang kita nggak seperti biasa ada yang banggut-banggut, kebiasa aja ya udah. Tugas kita ngadepin, ya udah hadapin lah. That's life gitu. Mencari akan dihadapi apa kita sadari dan jangan lupa mensyukuri pencapaian apapun pencapaian tadi sekecil apapun. Itu penyesuaian yang perlu kita lakukan. Nah, berikutnya sedikit lagi habis kita diskusi. Pada umumnya orang pernah kerja sebagai karyawan perlu perubahan ini transformasi, ya. Perubahan drastis tidak mudah, Bapak Ibu semuanya. Karena perlu diperlakukan pemahaman yang benar, pola pikir terbentuk, proses perubahan itu sendiri, ya. Maksudnya apa sih? Beberapa hal poin lagi. Customer is the king and I am the servant, kata Jeff Bezos. Itu sangat berlaku kalau kita mulai pensiun, Bapak Ibu. Kita tadinya raja, sekarang jadi pelayan. Ya. Bapak Ibu bayangkan ya. Lagi. Oke. Ya. Kalau tadinya kita sebagai dosen masih boleh. Ya, kalau dosen kita masih kuat angkut di atasnya mahasiswa. Tapi kok trainer Bapak Ibu semuanya bukan sebagai di atas kita raja. Karena trainer itu lebih banyak kadang-kadang tuh kita udah bikin bahan bagus-bagus sekarang saya masih ada itu. Udah bagus sekali. Dia minta A gitu kasih A. Ternyata dikasih ini mereka minta lagi kurang ini Pak, kurang ini Pak. Kayak jelek benar kita buat. Kita pelayan apa boleh buat kita ikuti aja. Kenapa? Gimana lagi? Ya, this is life ya. Mereka yang butuh, mereka yang ini ingin sesuatu buat timnya mereka, ya udah kita ikuti, kita menyesuaikan diri. Nah, Bapak Ibu semuanya sedikit juga ilmu perlu tetap belajar. Seperti saya bilang tadi itu, waktu saya mau pensiun, salah satu tim saya nanya, Pak mau ngapain Bapak setelah pensiun gitu. Orangnya baik sekali sih, tapi orangnya lebih belak-belakan. Dia bilang saya ya dosen masih, mungkin kedepannya saya mungkin bisa sharing-sharing lah seperti sekarang gitu. Itu jawabnya dia apa? Bagus Pak, tapi Bapak hati-hati Pak, cuma 2 tahun umurnya. Terus setelah 2 tahun orang udah bosen dengar Bapak itu lagi itu lagi. Kenapa? Ya pengalaman Bapak kan segitu-gitunya nggak nambah kan. Nanti dunia berubah ya, nanti pengalaman Bapak udah nggak valid lagi. Excel diapain, IM3 diapain itu masa lalu. Sekarang udah digital, startup gitu. Sehingga Bapak 2 tahun umurnya. Bapak Ibu semuanya benar anak itu. Kalau kita tidak belajar, tapi diberi kesempatan juga sama waktu ngajar tadi itu di MMUI, di ITB, sama sama di IPMI, ya. Ternyata kita harus belajar lagi. Marketing, strategi, inovasi, leadership, coaching. Sehingga itulah yang saya pakai sampai sekarang. Jadi nggak bosen. Karena kalau itu lagi bosen kayak gitu. Jadi kita sendiri juga harus menyesuaikan diri dan belajar. Nah, jangan lupa ini paling berat nih Bapak Ibu semuanya. Mantan bos jadi anak buah, sorry. Mantan bos jadi anak buah dan mantan anak buah jadi bos. Ya, itu normal. Kayak sekarang saya habis coaching terakhir kemarin itu di Excel. Dulu mantan anak buah saya di levelnya manajer, 4 level di bawah saya. Sekarang tiba-tiba harus saya layani sebagai coach saya sebagai coach. Ya, coach kelihatan enak. Bapak Ibu semuanya enggak sih. Kenapa? Ada hal-hal yang kita harus siapkan. Mencatat poin-poin penting, saya catat kita kasih tahu ke yang bersangkutan, dia minta lagi Pak, ini boleh kalau boleh elaborasi, diminta lagi elaborasi. Terakhir buat laporan lagi, laporan ke anak buah kita juga dulu. Itu berat sih kalau kita nggak menyesuaikan diri. Ya, kita datang sebagai anak buah sana. Mantan bos anak buah jadi tos. Nah, dan biasanya, nah ini jangan lupa Bapak Ibu semuanya, jangan kaget, jangan jangan khawatir, jangan penasaran dan jangan nanti kecewa. Kita berharap setelah kita pensiun, anak buah dulu yang paling disayang kita sebanyak bantu, itu jarang sekali bantu kita setelah kita pensiun. Justru yang anak buah yang dulu kita galakin kadang-kadang orang kita nggak kenal, nggak acuh itu justru baik sama kita setelah pensiun. Jangan merasa kecewa. Itu normal dalam hidup. Kenapa? Orang yang disayang, orang bisa kita kasih bantuan biasanya biasa menerima. Jarang mereka memberi. Sehingga kita setelah pensiun mereka masih pengen menerima dari kita. Justru anak buah kita atau teman kita yang dulu kita acuin aja karena mereka nggak pernah terima dari kita, mungkin mereka beri ke kita. Itu saya alami waktu saya jadi advisor, saya butuh bantuan anak buah yang bantu yang dulu saya nggak kenal, yang kenal pura-pura nggak tahu aja.
normal. Jangan dijadikan nanti, waduh sakit hati, nggak usah gunanya, nggak ada gunanya kita sakit hati. Jangan kecewa, that's normal. Nah, sehingga Bapak Ibu semuanya barangkali kita tegaknya tinggi zaman dulu, jadi bohir sekarang jadi trainer, siap-siap. Dan ternyata fun aja. Ya, nggak ada salahnya juga kita nunduk sedikit, senyumnya agak lebar sedikit dari dulu, no problem sih. Gitu kayak. Nah, walaupun bisa begitu, saya ngomong begitu, Bapak Ibu sebaik menutup, saya tetap ada masalah di diri saya yang sampai sekarang juga masih agak berat. Ya. Kalau saya coaching biasanya datang ke tempat perusahaan, di kantor perusahaan tadi itu biasanya ketemu misalnya coaching saya itu lah VP levelnya, GM atau direktur, banyak direktur ada di root juga. Waktu kita datang tuh yang paling berat bagi saya. Saya selalu ngomong, Pak, kalau boleh saya minta kartu ke apa? Waduh susah Pak kartu. Terus gimana? Ya, Bapak nanti lapornya ke satpam itu atau resepsionis. Bagi saya yang paling berat skala satpam dan resepsionis yang dulu hormat ke kita, sekarang harus menghadap dan kadang-kadang ditanya dengan quote unquote. Menurut saya sih itu kelemahan saya sampai sekarang tuh. Menyelidik nggak perlu. Pak, mau kemana? Karena saya pikir kok galak amat sih. Emang bukan galak, emang satpam kok suaranya kenceng kan ya. Tapi menurut saya, aduh, saya dikerjain sama satpam lagi nih. Saya mau ketemu Pak itu, Pak. Ada apa? Ngapain Bapak ketemu sama bos kami? Gitu nanya. Kadang-kadang begitu kejadian. Saya ada sesi coaching. Apa tuh coaching? Meeting, Bapak, meeting, rapat. Oh ya udah, lantai itu. Udah ada ini udah janji belum? Udah, tunggu sebentar ya. Ya telepon. Oh ya, boleh silakan Pak, lantai 10. Itu yang kejadian sekarang nih Bapak Ibu semuanya. Zaman dulu saya nggak terima tuh. Mungkin saya batalin tuh konsep. Tapi sekarang ya udahlah terima aja. Walaupun berat, tetap diterima gitu. Ya, bukan berarti nggak bisa, tapi emang nggak gampang kalau bagi saya yang satu ini. Yang lain oke. Ngadepin anak buah oke. Ngadepin, tapi resepsionis masih berat buat saya sampai sekarang. Nah, itu kelemahan manusia ya. Tapi somehow jangan menjadikan halangan sehingga kita bisa menikmati pensiun. Pensiun, siapa takut teman semuanya. Nggak salah lagi. Itu saya setuju. Dan Bapak Ibu semuanya, selamat mencoba. Teman-teman semuanya, sukses selalu menjadi milik orang-orang yang berani mencoba. Kalau tidak mencoba, ya, setelah tidak sukses. Kalau kita coba, mungkin nggak sukses di awal, tapi belakangan insya Allah step by step menjadi sukses. Demikian, terima kasih. Sekali lagi, selamat mencoba. Demikian Mbak Renia, mudah-mudahan